2 pekan lalu. Saya ingin melindungi narasumber saya karena saya ingin menegakkan demokrasi. Kami semua ingin menegakkan demokrasi dengan melindungi narasumber. Karena ketika narasumber itu mudah dibuka, narasumber itu kemudian dengan mudahnya kemudian disebarkan, maka orang akan khawatir, narasumber akan khawatir, dan setiap insan akan khawatir ketika menyampaikan informasi penting yang akan berpengaruh pada demokrasi ini. Ada kutipan kata-kata bijak, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarlah apa yang dikatakan. Ini penting untuk menindaklanjuti soal demokrasi, soal netralitas, ya, untuk kemudian kita sama-sama mengawal proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Demikian. Mungkin sampai. Baik ya, rekan-rekan wartawan semua yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Ini kami kuasa hukum dari Mas Aiman Wicaksono, kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud, hari ini menyerahkan permohonan pra-peradilan di PN Jaksel ini. Apa inti dari pra-peradilan ini? Sebetulnya adalah menguji tentang apakah sistem peradilan kita ini masih bisa dipercaya atau tidak, menjadi bagian dari demokrasi atau tidak. Karena itu penting untuk mengajukan uji atas penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu. Nah, inilah alasan kami untuk mengajukan pra-peradilan ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang sekarang memang menunjukkan degradasi ya yang sangat tajam. Nah, ini upaya kami untuk menjaga proses demokrasi ini. Nah, untuk lebih teknis dari pra-peradilan ini, saya silakan saudara. Baik, jadi pertama ya, kita ajukan peradilan ini ada 3 hal ya, 3 poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, dalam permohonan peradilan ini ada termohon, kita menarik termohon yaitu Kapolri, CQ Kapolda Metro Jaya, CQ Dir Krimsus, CQ penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara saudara Aiman Wicaksono. Itu poin pertama. Poin kedua, objek dari permohonan pra-peradilan ini yang berkaitan dengan surat penetapan izin penyitaan dari pengadilan dan juga sekaligus isi dari surat penyitaan penetapan dari pengadilan tersebut. Dan yang ketiga adalah kesalahan prosedur dari penyidik yang melakukan penyitaan kepada barang saudara Aiman yang tidak sesuai dengan surat perintah izin penyitaan. Jadi 3 poin hal itu tentu berbagai argumentasi kami sudah sampaikan di dalam itu dengan didukung dengan fakta-fakta bahwa seperti yang sering kami sampaikan bahwa saudara Aiman Wicaksono ini adalah seorang wartawan aktif. Baik pada saat menerima informasi dari narasumber tersebut maupun pada saat menyampaikan konferensi pers pada saat itu masih berstatus aktif sebagai wartawan. Dan ini dikuatkan dengan surat Dewan Pers yang sudah kami terima per tanggal 2 Februari 2024 kemarin. Ya, ini menjadi kuat argumentasi kami selama ini bahwa saudara Aiman Wicaksono adalah wartawan aktif. Dengan demikian, maka di dalam surat Dewan Pers itu juga ditegaskan bahwa saudara Aiman Wicaksono ini memiliki hak tolak, ya, yang mana hak tolak ini kemudian dikesampingkan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan menyita 4 barang bukti. Sedangkan 4 barang bukti itu sangat berkaitan dengan sumber informasi, data, dan identitas, ya. Sehingga kalau kita melihat dari undang-undang pers, ini undang-undang pers sudah dikesampingkan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya menurut kita, sehingga kita akan menguji hal tersebut di dalam permohonan pra-peradilan. Nah, ini substansi dari permohonan kita. Tentu ini bentuk bentuk hak yang bisa kita lakukan
ya yang diperkenankan oleh hukum, dan tentu kita berharap ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memutus sesuai dengan fakta-fakta yang akan kita sampaikan nanti dalam persidangan. Ya. Ini sebenarnya dari Polda Metro Jaya ya, dari Diskrimsus ini sudah menyatakan bahwa penyitaan telepon genggam ini sesuai dengan aturan dan terkandung dalam pasal 1 angka 16 KUHP. Itu tanggapannya seperti apa? Oke, tentu kita menghargai apa pendapat dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya ya. Tetapi lagi-lagi kami menegaskan kalau kita lihat di dalam KUHP pasal 38 ayat 1 itu dijelaskan bahwa penyitaan harus seizin dari ketua pengadilan. Ya, pengadilan setempat gitu ya. Nah, mungkin lebih substansi nanti kita akan membuktikan di dalam persidangan. Pertanyaannya, apakah betul ya surat izin penetapan itu dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan? Itu pertama. Apakah betul ya penyitaan yang dilakukan sesuai nggak dengan izin penyitaan dari pengadilan? Kan begitu. Karena objek dari permohonan pra peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan tersebut. Kalau teman-teman Polda Metro Jaya berpendapat bahwa itu sesuai prosedur, ya kita menghargai itu. Tentu kita punya argumentasi sendiri, kita punya alasan yang cukup kuat untuk menguji ini di dalam pra peradilan ini. Sebagai tambahan ya, surat penetapan pengadilan itu tidak menjelaskan secara rinci objek yang disita. Nah, hanya menyebut objek yang disita itu hanya jenis HP dan jenisnya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau penyitaan itu biasanya dilakukan sesuai dengan suratnya. Surat penetapan pengadilan itu tidak boleh diperluas. Nah, ini yang mau kita uji di persidangan ini. Ya, kalau tuntutannya, ya, tentu kita meminta dalam diktum kita pertama adalah membatalkan penyitaan barang bukti terhadap 4 barang bukti dari saudara Eman Wicaksono. Itu poin inti dari petitum yang kita minta dalam permohonan itu. teman-teman, terima kasih ya. Kita tahu bahwa saat ini adalah tahun politik. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, tidak hanya saudara Aiman Wicaksono, ada juga namanya Palti Utabarat, dan juga kemarin Mas Butet. Nah, kita lihat bahwa ada pernyataan dari Presiden yang menyampaikan agar proses hukum saudara Butet dicabut laporannya, agar tidak diproses secara hukum. Nah, karena apa? Karena ini kita melihat bahwa ini dalam rangkaian tahun politik. Jadi ketika saudara Butet di mana bisa diminta untuk dicabut laporan polisinya, maka seyogyanya menurut kami saudara Aiman Wicaksono dan saudara Palti Utabarat juga pun harusnya sama ya, karena semua sama di mata hukum. Tentunya karena apa? Karena kalau seandainya proses hukum ini tetap dipaksakan akan menjadi pertanyaan untuk publik. Dan kita melihat bahwa kepercayaan terhadap penegak hukum ini saat ini sedang turun karena proses-proses yang sudah terjadi dan terkait dengan netralitas juga banyak yang sudah membicarakan, bukan hanya dari kami tim pemenangan nasional, dan beberapa hari ini sivitas universitas yang ada di Indonesia hampir seluruhnya sudah menyampaikan terkait dengan agar Presiden tidak cawe-cawe, agar Presiden menjalankan tugas tidak lagi berpihak. Nah, ini sebenarnya menjadi konsen seluruh anak bangsa. Sehingga hari ini kehadiran kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat luas bahwa kami berharap jangan hukum dipakai untuk menghalangi atau menutupi apa proses demokrasi yang sedang berjalan ini, karena semua anak bangsa sedang menyoroti ini. Jadi kami mohon dukungannya buat teman-teman media juga tetap kawal proses ini sehingga semuanya berjalan sesuai dengan asas kita jujur dan adil, seperti itu. Oh iya, nanti kita doorstop. Okay, ya. Terima kasih. Ini permohonan kita ya. Oh. Ya. Semua juga.
Iya. Oke, sudah. Oke. Sudah pertanyaan lagi. Setelah lapor Belum. Setelah tidak pertanyaan lagi belum. setelah lapor mungkin langsung. Ada pertanyaan lagi? Ada. Yang apa? Begini ya, saya kasih begini. Oke ya. Coba ambil foto begini, kita tangan kiri angkat. Kita bisa foto semuanya. Tangan kiri ya. Tangan kiri. Tangan kiri ini artinya perlawanan untuk tetap menegakkan demokrasi. Jangan sampai kemudian demokrasi itu runtuh, demokrasi itu hancur, dan kita harus memperjuangkan bahwa demokrasi tetap hidup dan berkembang di Indonesia, negara yang kita cintai. Merdeka. Thank you. Thank you. Thank you.